Setelah beberapa hari tidak bertemu, hari ini kita bertemu lagi di dalam anamnesis episode ke-31. Semoga para sahabat semua ada dalam keadaan baik, tetap dinaungi kasih Tuhan yang memeliharakan kita semua. Ada beberapa peristiwa yang bisa melatar belakangi terciptanya sebuah lagu. Kita sudah mendengar cukup banyak varian di dalam 30 kali tayangan anamnesis yang lalu. Sebagian kita mendengar sebuah lagu lahir dari pergumulan orang percaya di dalam menghadapi kesulitan di kehidupan mereka. Nah, lagu yang satu ini agak berbeda. Pencetus ditulisnya lagu ini justru dari ucapan seorang pemuda yang baru saja bertobat. Mari kita nikmati dulu. Ikutlah bernyanyi bersama Don Moon di dalam lagu Trust and Obey. When we walk with the Lord in the light of His Word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. Not a doubt nor a fear, not a sign nor a tear can abide while we trust and obey. Oh, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship sweet we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Oh, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Trust and Obey. Ada yang ingat lagu ini di dalam bahasa Indonesia judulnya apa? Dan terdapat di dalam kumpulan lagu di buku nyanyian mana? Trust and Obey. Ya, betul. Judulnya, siapa yang berpegang
kalau pengguna PKJ NKB menemukan itu di dalam NKB, yaitu nomor 116. Para sahabat, terciptanya lagu ini melibatkan beberapa orang. Orang pertama adalah Daniel B. Toner. Ia lahir pada tanggal 5 Maret tahun 1850 di Pennsylvania. Ayahnya adalah seorang penyanyi dan guru musik. Sehingga sebelum Daniel dia fasih membaca alfabet, dia sudah dilatih untuk membaca not balok. Pada masa remaja, Daniel selain diajari musik oleh ayahnya, dia juga belajar pada beberapa musikus yang ternama. John Howard, George Root, James Webb misalnya. Sehingga pada usia 20 tahun, dia sudah menjadi music director di beberapa gereja. Tahun 1885, Daniel dia bertemu dengan penginjil ternama Dwight L. Moody. Moody mengagumi suara bariton Daniel dan juga kemampuannya memimpin paduan suara. Moody lalu mengajak Daniel untuk bekerja sama di dalam bidang penginjilan. Beberapa waktu kemudian, Moody bersama Daniel menyelenggarakan KKR di Brockton, Massachusetts. Di dalam rangkaian KKR itu, suatu malam Pendeta Moody memberi ruang, membuka kesempatan untuk ruang kesaksian. Dari antara beberapa orang yang memberi kesaksian, ada seorang pemuda yang tidak diketahui namanya. Pemuda yang baru bertobat itu mengatakan, "I'm not quite sure, but I am going to trust and I am going to obey." Aku tidak begitu yakin, tapi aku akan percaya dan akan menaati. Daniel sangat terkesan dengan kesaksian iman yang sederhana namun mendalam itu. Ia mencatat kata-kata pemuda itu. Daniel kemudian bersurat kepada sahabatnya menceritakan peristiwa itu dan perkataan pemuda yang bersaksi itu. Itulah tokoh kedua, pemuda anonim dengan kesaksian sederhana namun mendalam. Tokoh ketiga adalah sahabat Daniel yang kepadanya Daniel bersurat menceritakan peristiwa yang terjadi dalam KKR tersebut. Tokoh ini bernama John H. Sammis. John dia lahir di Brooklyn, New York tahun 1846. Ia adalah seorang pria yang penuh semangat. Setelah John pindah ke Indiana, dia menjadi pengusaha yang berhasil, juga seorang pemimpin kaum muda Kristen yang giat. Selang beberapa waktu, John makin merasa bahwa Tuhan memanggil dia untuk menjadi hamba Tuhan yang melayani penuh waktu. Maka John ia masuk ke dalam seminari, lalu pada usia 34 tahun ia ditabiskan sebagai seorang pendeta. John Sammis, dia juga memiliki talenta menulis syair. Setelah John menerima surat dari Daniel Toner, John mulai merenungkan apa yang dikatakan oleh pemuda anonim di dalam KKR itu. I am not quite sure, but I am going to trust and I am going to obey. Kemudian John mulai menuliskan
refrain, syair yang kemudian menjadi refrain dari lagu Trust and Obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Baru setelah itu, John menulis bait-bait dari lagu ini. Kemudian Pendeta John mengirimkan salinan syair yang dibuatnya kepada Daniel Toner. Daniel menciptakan melodi bagi syair lagu itu. Tahun 1887, itulah waktu terciptanya syair dan melodi yang menjadi lagu Trust and Obey. Lagu yang benihnya lahir dari ungkapan iman sederhana seorang pemuda yang baru bertobat. Pendeta John Sammis dan Daniel Toner, di masa tuanya mereka sama-sama menjadi dosen. John mengajar di Bible Institute of Los Angeles, California, dan Daniel Toner ia menjadi kepala departemen musik di Moody Bible Institute, Chicago. John Sammis dan Daniel Toner sama-sama meninggal tahun 1919. Keduanya mempraktikkan isi lagu yang mereka ciptakan, melayani dengan setia sampai akhir hidup. Daniel Toner, ia meninggal secara mendadak ketika sedang memimpin puji-pujian dalam sebuah KKR. Sahabat-sahabat, Musa di dalam pesan-pesan terakhir kepada umat Israel mengatakan seperti dicatat dalam Ulangan 30 ayat 19 dan 20 demikian. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Mengasihi, mendengarkan, berpaut. Itulah kata-kata kunci di dalam bagian pesan terakhir Musa kepada umat. Karena mengasihi dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, maka kalau Tuhan berfirman, kita selaku umat akan mendengarkan, yaitu menyimak dengan sungguh-sungguh apa yang kita dengar itu, percaya pada apa yang didengarkan. Kita akan selalu berpaut, melekat pada Tuhan, dan karenanya kita akan senantiasa mematuhi firman-Nya. Itulah jalan kehidupan dan berkat. Di luar itu adalah jalan kematian dan kutuk. Pilihlah kehidupan dan berkat. Caranya seperti lagu kita mengatakan, trust and obey. Gampang? Oh tidak. Tapi percayalah, Tuhan Allah yang memanggil kita setia. Dialah yang akan memampukan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami rindu
untuk berada di jalan kehidupan, di jalan berkat-Mu. Dan kami tahu untuk itu tidak ada cara lain kecuali seperti lagu kami mengatakan, trust and obey. Percaya dan setia menaati, mengasihi Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, dan berpaut hanya kepada Tuhan. Kami sadar dengan kekuatan sendiri, kami kerap kali gagal, kami tidak sanggup ya Bapa, tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami, Bapa yang mempedulikan kami, yang melengkapi kami dengan kekuatan yang memampukan kami untuk percaya dan senantiasa setia taat kepadamu. Tolong kami untuk membuka hidup kami, diri kami, menyambut kehadiran dan karya Roh Kudus yang selalu mau menolong kami itu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Dengan penuh sukacita, mari kita bersama-sama menyanyikan Siapa yang Berpegang, NKB nomor 116. Kita akan menyanyikan bersama dengan grup Kulintang dari GKI Peterongan. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam jaya bakar, bersekutu dengan Tuhan
kasih untuk kebersamaan kita di dalam anamnesis episode ke-31 ini. Kita akan berjumpa minggu depan. Tuhan tetap beserta dengan kita semua.